Leroy Sané sepakat gabung Galatasaray, Jack Grealish dicoret dari Piala Dunia Antar Klub, Kieran Tierney kembali ke Celtic, Chelsea coret 4 pemain di Piala Dunia Antar Klub. Semua kabar panas dari dunia sepak bola, kami rangkum eksklusif untuk kamu, hanya di Run Sport. Jack Grealish resmi tidak masuk dalam skuad Manchester City untuk Piala Dunia Antar Klub 2025 yang akan digelar di Amerika Serikat mulai 14 Juni hingga 13 Juli. Keputusan ini semakin menguatkan spekulasi bahwa pemain berusia 29 tahun itu akan hengkang dari Etihad Stadium pada musim panas ini. Dalam 2 musim terakhir, Grealish kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler dan hanya menjadi starter dalam 7 laga Premier League musim lalu. Situasi tersebut turut memengaruhi karir internasionalnya, dengan Grealish tak dipanggil ke skuad Inggris untuk Euro 2024. Dengan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat, Grealish dikabarkan terbuka untuk pindah demi mencari menit bermain yang lebih banyak. Masa depannya kini menunggu keputusan klub baru, seiring ketertarikan sejumlah tim Premier League dan luar negeri. Setelah 5 tahun bersama Arsenal, Kieran Tierney resmi pulang ke klub masa kecilnya, Celtic, dengan kontrak hingga 2030. Kepindahan ini menjadi bagian dari perombakan besar skuad Arsenal musim panas ini. Tierney sempat menandatangani prakontrak awal tahun ini dan kini resmi kembali ke Glasgow. Ia mengaku antusias membela Celtic lagi dan menegaskan ambisinya membawa klub terus meraih trofi bersama manajer Brendan Rodgers. Selama periode pertamanya di Celtic, Tierney mencatat 170 penampilan dan meraih 10 trofi, termasuk 3 treble domestik beruntun. Kini, di usia 28 tahun, ia siap memulai babak baru bersama sang juara Skotlandia. Leroy Sané dipastikan akan bergabung dengan Galatasaray dengan kontrak hingga Juni 2028. Kesepakatan antara kedua belah pihak hampir rampung, dengan penandatanganan resmi tinggal menunggu waktu. Saat ini, Sané sudah berada di Istanbul untuk menyelesaikan seluruh proses transfer. Pemain timnas Jerman itu sebelumnya mendapatkan tawaran menggiurkan dari klub Arab Saudi, Al Hilal, namun pendekatan cepat dan meyakinkan dari Galatasaray membuatnya lebih tertarik untuk pindah ke Turki. Keputusan Sané juga dipengaruhi keinginannya untuk mencari tantangan baru di luar Bayern Munich. Meski Bayern sempat menawarkan gaji sebesar 12,7 juta pound per tahun agar sang winger bertahan, Sané tetap memilih hengkang. Ia dan pihak Galatasaray kini tengah dalam tahap akhir negosiasi dan diskusi internal untuk merampungkan kepindahan ini secara resmi. Reinier Jesus saat ini tengah berlatih mandiri di Brasil usai masa pinjamannya di Granada berakhir mengecewakan. Gelandang serang berusia 23 tahun itu tidak masuk dalam rencana pelatih Real Madrid, Xabi Alonso, bahkan tidak dipanggil untuk latihan pramusim. Musim lalu bersama Granada, Reinier hanya mencetak 1 gol dan 4 assist dalam 25 laga, dengan 14 kali tampil sebagai starter. Kini, masa depannya di Madrid makin suram, meski kontraknya masih berlaku hingga 2026. Musim 2025-26 bisa menjadi kesempatan terakhir untuk menyelamatkan karirnya di Eropa. Yunus Musa tampaknya akan segera meninggalkan AC Milan setelah hanya 1 musim, menyusul minat serius dari Napoli yang berkembang pesat dalam 24 jam terakhir. Performa gelandang asal Amerika Serikat itu dianggap kurang memuaskan musim lalu, membuat masa depannya di San Siro dipertanyakan sejak awal. Menurut laporan Milan News, Milan dan Napoli telah mencapai kesepakatan transfer dengan nilai sekitar 25 juta euro. Ini dianggap sebagai bisnis bagus bagi Rossoneri, yang sebelumnya merekrut Musa dari Valencia seharga 22 juta euro. Fabrizio Romano juga mengonfirmasi bahwa Musa telah menyepakati semua detail kontraknya dengan Napoli. Dengan kesepakatan personal dan antar klub yang hampir rampung, pengumuman resmi tampaknya tinggal menunggu waktu. Bek Barcelona, Jules Koundé, dilaporkan pulih dengan baik dari cedera hamstring dan diharapkan siap mengikuti pramusim yang dimulai 13 Juli. Cedera tersebut dialami saat laga kontra Inter Milan pada 30 April dan membuatnya absen sepanjang sisa musim serta tidak dipanggil ke skuad Prancis untuk UEFA Nations League. Meski sempat menepi, Koundé menunjukkan progres positif dan tidak mengalami kemunduran dalam proses pemulihan. Saat ini, ia sedang menikmati liburan di Amerika Serikat sambil tetap menjaga kebugaran, seperti terlihat dari unggahan media sosialnya yang menunjukkan aktivitas lari dan latihan fisik. Pemain berusia 26 tahun itu diperkirakan akan kembali dalam kondisi bugar penuh untuk musim 2025-26. Striker Inter Milan, Marko Arnautovic, mengonfirmasi bahwa Piala Dunia akan menjadi turnamen terakhir dalam karirnya sebelum pensiun.
Pemain berusia 37 tahun itu saat ini membela timnas Austria di kualifikasi dan menyebut tampil di Piala Dunia sebagai tujuan pribadi terakhirnya. Arnautovic baru saja menyelesaikan musim keduanya bersama Inter dan turut membawa klub meraih gelar Serie A. Namun, ia tidak akan masuk dalam skuad Nerazzurri untuk Piala Dunia antar klub dan diyakini telah memainkan laga terakhirnya bersama klub. Kontraknya bersama Inter berlaku hingga Juni 2025. Namun sejumlah klub seperti Red Star Belgrade dan tim dari Liga Pro Saudi disebut tertarik merekrutnya. Jika Austria lolos, Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung perpisahan Arnautovic dari dunia sepak bola profesional. Chelsea telah merilis skuad untuk Piala Dunia antar klub di AS, dan manajer anyar Enzo Maresca membuat keputusan mengejutkan dengan mencoret sejumlah nama besar. Raheem Sterling, yang sempat dipinjamkan ke Arsenal namun tampil mengecewakan, tidak diikutsertakan dalam skuad. Pemain berharga 50 juta pound itu menjadi salah satu korban dari perombakan besar-besaran Chelsea. Joao Felix, rekrutan 45 juta pound yang baru kembali ke Stamford Bridge musim panas lalu sebelum dipinjamkan lagi ke AC Milan, juga tak masuk dalam daftar. Selain itu, bek Axel Disasi, yang menghabiskan paruh kedua musim lalu di Aston Villa, turut dicoret. Keputusan paling mengejutkan adalah kemungkinan pencoretan kiper George Petrovic, meski ia sempat digadang-gadang jadi pilihan utama setelah Chelsea gagal mendatangkan Mike Maignan dari AC Milan. Inter Milan dilaporkan semakin intensif memburu bek muda Valencia, Christian Mosquera, yang kontraknya akan berakhir musim panas mendatang. Negosiasi berjalan sulit karena Valencia enggan melepas pemain berharga mereka, meski berada dalam posisi lemah. Inter mencoba membangun kesepakatan verbal dengan Mosquera untuk memperkuat posisi saat negosiasi harga. Valencia dikabarkan memasang harga 20 juta euro, namun Inter berniat menekannya. Walau agen Mosquera menyebut sang pemain ingin bertahan, pembicaraan kontrak baru tak kunjung membuahkan hasil. Jika situasi tak berubah, Valencia berisiko kehilangan Mosquera secara gratis tahun depan, membuat Inter berada di posisi tawar yang kuat. Bek Sporting Lisbon, Gonçalo Inacio, tengah jadi incaran utama 3 klub top Premier League, Manchester United, Liverpool, dan yang terbaru, Newcastle United. Penampilan impresifnya di Liga Portugal dan kompetisi Eropa membuat bek 23 tahun itu siap mencari tantangan baru, dengan Inggris sebagai tujuan utama. Sporting memasang klausul rilis 60 juta euro, namun terbuka untuk negosiasi meski tidak akan melepas terlalu murah. Manchester United memantau situasi Inacio seiring ketidakpastian kondisi Lisandro Martinez, sementara Liverpool di era Arne Slot mencari tambahan di lini belakang. Ketertarikan The Reds terhadap Inacio sudah ada sejak musim lalu. Newcastle United juga ikut meramaikan persaingan meski bek kiri tengah bukan prioritas utama mereka. Kebutuhan akan kedalaman skuad menjadi alasan The Magpies ikut mempertimbangkan transfer ini. Benjamin Sesko dilaporkan frustrasi dengan sikap RB Leipzig yang kini ngotot mematok harga 80 juta euro untuk melepasnya ke Arsenal. Padahal, menurut laporan TBR Football, pihak Sesko merasa telah ada kesepakatan verbal sebelumnya bahwa ia bisa hengkang dengan harga di bawah 70 juta euro. Arsenal telah memantau Benjamin Sesko selama lebih dari setahun dan kini siap merekrutnya. Berbeda dari musim lalu, sang striker kini bersedia pindah ke London Utara. Sesko tampil impresif musim lalu dengan mencetak 21 gol dari 45 laga, melampaui torehan striker manapun di skuad Arsenal. Saat ini, Arsenal masih menjalin komunikasi dengan Leipzig untuk mencapai kesepakatan. Namun, sumber internal menyebut klub Inggris itu reluktan atau enggan memenuhi harga yang diminta, sehingga potensi transfer Sesko masih berada di ambang ketidakpastian. Arsenal kini menjadikan Anthony Gordon dari Newcastle United sebagai target utama setelah peluang mendatangkan Rodrigo dari Real Madrid menipis. Manajer Mikel Arteta tengah menyusun strategi transfer besar dengan beberapa nama masuk radar, termasuk Martin Zubimendi, Kepa Arrizabalaga, dan Benjamin Sesko. Gordon tampil impresif musim lalu dengan 9 gol dan 7 assist, serta dinilai cocok mengisi sektor sayap Arsenal yang saat ini dihuni Martinelli, Trossard, dan Saka. Fleksibilitasnya menjadikannya opsi menarik dalam rencana rotasi lini serang The Gunners. Sementara itu, harga mahal menjadi penghalang utama dalam perekrutan pemain Newcastle seperti Alexander Isak dan kemungkinan besar juga Gordon. Di sisi lain, Rodrigo yang sempat dikaitkan dengan Arsenal kini dipastikan bertahan di Madrid setelah masuk dalam rencana Xabi Alonso. Dirk Kuyt dipastikan tidak akan menjadi asisten pelatih Liverpool menggantikan John Heitinga.
Meski sempat disebut sebagai kandidat kuat karena latar belakangnya sebagai mantan pemain The Reds dan kedekatannya dengan Arne Slot, agen Kuyt, Rob Jensen, menyatakan posisi tersebut akan diisi orang lain. Jensen mengungkapkan bahwa Kuyt sangat ingin bergabung dengan staf pelatih Liverpool, namun klub telah memilih arah berbeda. Kandidat terkuat saat ini adalah Marino Pusic, mantan asisten Arne Slot di AS Alkmaar dan Feyenoord, yang kini melatih Shakhtar Donetsk. Jika resmi bergabung, Pusic akan menjadi bagian penting dari struktur pelatih baru Liverpool di bawah Slot, melanjutkan kerja sama erat mereka selama 4 tahun terakhir. Pelatih timnas Inggris, Thomas Tuchel, menyebut kekalahan 1-3 dari Senegal sebagai pelajaran penting jelang Piala Dunia 2036. Meski sempat unggul lewat Harry Kane, Inggris gagal mempertahankan keunggulan dan kebobolan 3 gol balasan dalam laga uji coba di City Ground. Tuchel mengakui timnya kalah dalam duel fisik dan kurang efektif memanfaatkan peluang. Ia menekankan pentingnya hasil ini sebagai bahan evaluasi. "Kami tidak panik, tapi ini jadi pembelajaran berat," ujarnya. Sebelumnya, Inggris juga tampil kurang meyakinkan saat menang tipis atas Andorra. Tuchel berharap kekalahan ini jadi titik balik untuk memperbaiki performa tim ke depannya. Hubungan antara Victor Gyökeres dan Sporting CP dilaporkan sedang memanas menyusul perubahan sikap klub terkait klausul pelepasannya. Meskipun sebelumnya ada kesepakatan tidak resmi bahwa sang striker bisa hengkang dengan harga sekitar 65 juta euro termasuk bonus, kini Presiden Sporting dikabarkan menuntut harga yang lebih tinggi. Meski angka yang diminta masih berada di bawah klausul rilis resmi sebesar 100 juta euro, nominal tersebut jelas lebih tinggi dari kesepakatan awal. Hal ini membuat Gyökeres merasa frustrasi dan marah besar, menurut sumber terdekat. Striker asal Swedia itu tampil gemilang musim lalu dan menjadi incaran sejumlah klub top Eropa. Namun ketegangan yang meningkat dengan klub bisa memengaruhi proses negosiasi di bursa transfer musim panas ini. Demikian update berita bola hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di Run Sport.